menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan di bulan yang baru Tuhan, di bulan Juni. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Kau hadir di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya ada sukacita dan kekuatan yang baru yang kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang siap untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kebun pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk. Sama-sama kita tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan
Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara terkasih. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita sambut persembahan kita dan kita boleh bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Mari Tuhan kuduskan secara persembahan kami ini Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam edisi Voice of Pentakosta ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta buku sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah Kristen, tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktikkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906 dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab, dan pada bulan April dalam sebuah ibadah Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa. Pernyataan ini bukanlah sekadar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari kepala sidang atau saudara pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan hal tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau ini menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah keyakinan dari kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kebenaran. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau teologikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir alpos yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena
penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Noll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuayan untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku
Untuk saat ini Tuhan kami boleh ada di rumah Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji memuliakan Engkau di atas segala raja Tuhan. Dan saatnya juga kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, kami akan mau mendengarkan pesan-pesan-Mu buat kami siang hari ini, untuk kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan siang hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Dan sedikit berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, wajah-wajah yang penuh sukacita karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Amin Saudara. Berapa banyak merasakan pertolongan Tuhan? Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak ada di tempat ini Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan pasti tolong kita. Ada lagu kan? Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam hal apa? Dalam sakit penyakit, di lembah gelap, Tuhan selalu ada saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan selalu ada di setiap musik kehidupan kita. Berkata Tuhan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melihat saudaraku, saya merasakan karena udah siang ini jam-jam rawan Bapak. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar saudaraku. Di bulan Juni tidak berasa saudara kita sudah menginjak yang semester yang masih semester ke-1 yang bulan Juni. Dan saya ingin percaya dari bulan Januari sampai saat ini ya kita selalu dituntun oleh Tuhan. Dan kalau minggu kemarin saudaraku, hari Kamis kemarin kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan, di mana pesan Tuhan secara khusus buat kita di tempat ini, bahwa mestinya kita sebagai orang-orang yang percaya harus sudah siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang siap katakan amin. Kemarin perumpamaannya adalah seperti 5 garis-garis yang bodoh dan 5 garis-garis yang bijaksana. Bapak Ibu di mana? Bijaksana lah, masa ya bodoh? Enggak lah. Ya, tapi kalau bijaksana kan ada hal-hal yang harus kita lakukan, betul ya? Karakter kita, sifat kita, kelakuan kita harus diubah menjadi cerdas, menjadi bijak, ya, tidak sembarangan. Nah, di bulan Juni ini Bapak Ibu kita diberikan tema dari gereja yaitu tentang keluarga. Apa saudara? Tentang keluarga. Ada yang tidak punya keluarga tempat ini? Lahir tiba-tiba? Nggak ada lah ya. Semua kita lahir, ada ibu, ada bapak. Ya, semua kita dilahirkan seperti yang Tuhan firmankan bahwa kita akan kita akan lahir dari kandungan seorang ibu. Ya, nah hari ini kita belajar saudaraku, kalau gereja memberikan tema secara umum secara garis besar saudaraku untuk Juni ini yaitu bulan keluarga. Amin saudara. Jadi kita harus bersama di dalam keluarga penuh kasih dan cinta yang tidak pernah padam. Amin. Nah, tema saat ini dari media belum bisa. Oke. Tema untuk minggu ini saudara itu keluarga yang rapuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga minta sama Tuhan, apa yang saya sampaikan buat jemaat? Tema keluarga yang rapuh. Ya banyak materi-materi tentang keluarga harmonis, keluarga yang bahagia, dan banyak sekali materi-materi saya memang ada untuk persiapan tentang sembilan keluarga atau khotbah tentang keluarga. Tapi kali ini saudara diberikan tema keluarga yang rapuh. Nah, saya cari di kamus saudara, apa itu rapuh? Rapuh itu saudara sebenarnya artinya secara kamus bahasa Indonesia itu mudah rusak. Ya, mudah rusak. Ya, terus mudah pecah, mudah patah, ya, mudah apalagi, yang mudah sobek, itu rapuh saudara. Yang ini kita dibawa di dalam kehidupan keluarga kita. Rapuhnya seperti apa atau bijaksananya seperti apa keluarga kita yang ada sampai detik ini. Tentunya Bapak Ibu yang bisa merasakan, Bapak Ibu yang bisa mengalaminya, ya. Dan saya juga mengalami dalam kehidupan keluarga. Terus, ya. Rapuh itu gampang ya, gampang rusak, gampang robek, ya.
seperti kayu, kalau kayu udah berminggu direndami air, pasti kalau diinjak pasti akan ya penyok atau penyet ya. Jadi keluarga, tema minggu ini adalah keluarga yang erat. Nah Bapak Ibu Saudara, apa arti keluarga? Ya mungkin selama ini kita mau keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu, ada mertua di dalamnya kalau ada. Ya, nah keluarga secara bahasa sederhana sebenarnya saudara itu adalah sekumpulan orang percaya, ya, atau lembaga masyarakat terkecil yang terdiri dari kepala keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu dan seterusnya. Itu keluarga. Ya, di dalam keluarga itu ada suatu ikatan, saudara, ikatan perkawinan. Ya, ada kelahiran dan juga di dalamnya ada kematian. Itu keluarga. Ya, supaya sangat dibawa ibu, bapak ibu lebih jauh mengerti tentang keluarga ini. Nah, makanya saya pelan-pelan dari awal dulu supaya kita mengerti tentang arti keluarga. Nah, apa artinya saudara bahwa apakah semua yang ada di dalam rumah kita itu orang Kristen ataupun disebut dengan keluarga Kristen? Nah, tentunya mestinya lebih daripada itu saudara. Ya, tidak hanya sebatas kita jadi orang Kristen. Orang Kristen belum tentu beriman kepada Tuhan. Ada juga yang beriman, punya KTP Kristen tetapi tidak pernah datang beribadah, tidak pernah berdoa, ya, kerjanya di luar sana hanya untuk merugikan orang lain, menjahati orang lain. Nah, itu juga banyak orang Kristen seperti itu. KTP-nya Kristen. Ya saya percaya sih ada di tempat ini nomor baik bersyukur bisa lihat mukanya. Amin, amin Bapak Ibu. Ya, karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sebuah keluarga Kristen adalah sebuah keluarga yang menjadikan Yesus adalah sebagai pusat kehidupan. Saya lagi katakan, ya, saya bilang bahwa sebuah keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Kristus adalah pusat kehidupan. Amin. Dalam sakit penyakit, dalam berkat, dalam sekolah, dalam mendidik anak, semuanya berpusat kepada Kristus. Itu keluarga Kristen yang tidak rapuh, saudara, yang kuat. Ya, nah, walaupun di dalamnya saudara ibu memang kita memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Sebagai ayah, ya, yang punya tanggung jawabnya, yang punya peran di dalam keluarga, ya, yang tentunya tidak sama dengan peran istri, yang tentunya tidak sama dengan peran anak, punya peran masing-masing. Walaupun berbeda-beda perannya, tapi hanya satu fokus kehidupan adalah berpusat ataupun berpaut kepada Kristus. Itu satu kesimpulan dulu. Ya, satu kesimpulan dulu harus kita tangkap, harus kita ambil. Nah, Bapak Ibu, kita baca dulu firman Tuhan ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata begini. Berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Bukan pendeta. Ya, tapi Allah yang berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan ayat 27. Di sini poinnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, bapak-bapak. Dan perempuan diciptakannya mereka. Ada poin penting yang kita lihat di sini Bapak Ibu saudaraku, bahwa pada mulanya Allah itu begitu dekat dengan manusia, betul ya? Begitu bisa bercakap-cakap dengan manusia, bahkan dia membuat manusia itu dengan tangannya sendiri. Kalau baca di dalam Kejadian pasal yang pertama saudaraku, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini melalui apa? Melalui apa Bapak Ibu? Kurang ragu jawabnya. Melalui apa? Firman. Dia hanya berkata, jadilah terang. Maka muncul matahari, muncul bintang, muncul bulan, jadilah terang. Dia berfirman lagi, berkumpullah segala air di daratan yang rendah, darat di daratan yang tinggi. Terjadi nggak? Terjadi. Itu firman. Hebat nggak firman? Hebat Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Firman itu adalah isi pikiran Tuhan. Ya, mau nggak ngambil isi pikiran Tuhan?
firman, makanya kita baca firman, saudara. Ya. Nah, mengapa Tuhan? Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menciptakan keluarga? Mengapa Tuhan membentuk sebuah keluarga? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, saudara, ada alasan. Coba saya tanya Bapak angkat contoh ya. Bapak kenapa datang ke gereja? Pasti ada alasannya, saya jawab. Bukan matematika. Pasti kalau saya tanya Pak Kris kenapa bekerja? Pasti ada jawabannya. Betul ya? Ada jawabannya. Pak, kalau bisa bekerja, bagaimana cari kasih makan Dorinda nanti? Betul ya? Jadi semua apapun yang terjadi di muka bumi ini ada alasan. Bukan cari-cari alasan. Tuhan bukan mencari alasan, tapi ada punya tujuan tertentu, saudaraku, bahwa Allah membentuk keluarga. Jadi keluarga Bapak Ibu yang sudah ada saat ini, itu yang membentuk adalah siapa? Allah, Tuhan. Makanya jangan main-main dengan keluarga Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan keluarga. Keluarga yang sehat membentuk sebuah gereja atau perkumpulan yang sehat. Kalau gereja sehat, maka bangsa sehat. Nah, saudaraku, dimulai dari mana? Keluarga. Ya, oke. Nah, dalam Kejadian 1:26 ini tadi bahwa pernikahan atau keluarga ini adalah ide Allah sendiri, saudara. Walaupun sampai detik ini dilakukan secara sakral di setiap pernikahan, ada pemberkatan nikah, ada resepsi pernikahan, tapi pada awalnya ini adalah ide Allah, isi pikiran Tuhan yang membentuk manusia itu menjadi satu keluarga. Ketika Dia menciptakan Adam, dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Hah? Cari kitab ya. Dari debu tanah. Ya. Allah menciptakan Adam itu dari debu tanah. Dia menciptakan sendiri. Ketika Dia melihat Adam, oh, Adam ganteng, punya jenggot, punya kumis, ganteng, badannya tegak. Tapi kasihan, dia sendiri. Sayang banget. Lalu Allah punya ide lagi. Oh, udah, saya kasih pendamping aja. Lalu pendamping Adam diambil dari mana? Coba cek kromosom bapak-bapak, pasti ada yang bilang satu. Diambil dari tulang rusuk Bapak Ibu. Ya, makanya firman Tuhan itu berkata bahwa ya, istri itu lebih kuat daripada pria. Karena dia adalah sebagai penolong, kata firman. Betul nggak? Saya nggak ngomong sendiri loh, firman yang ngomong. Ya, bahwa akan menjadikan engkau sebagai penolong bagi Adam. Kenapa dia jadi penolong? Kenapa jadi kuat? Tadi Adam diciptakan dari mana? Dari debu tanah. Kuat nggak? Nggak kuat. Ditendang juga habis. Tapi kalau perempuan dari mana tadi? Tulang rusuk, keras nggak? Keras, coba. Tidak tulang rusuk apa-apa. Keras. Di sini ada istrinya. Ya, makanya jangan jauh-jauh bapak-bapak. Bangga jangan jauh-jauh dari istri. Di sini ada, ya. Makanya istri adalah kuat menghadapi segala situasi yang ada. Dia bisa menolong suaminya dalam segala apapun. Dalam menghadapi badai kehidupan ini macam-macam saudara kita. Tapi jangan takut bapak-bapak. Ada istri yang hebat di samping. Amin. Makanya bagi anak muda mau mencari calon pasangan, jangan sembarangan. Lihat kesetiaannya dari bibit bobot bebeknya seperti apa. Nah, benar? Jangan saudara cinta baru sudah satu tahun udah jalan pernikahan. Siapa lu, siapa gue? Lu situ, lu sini. Hati-hati untuk anak-anak muda yang masih belum kawin yang masih menikah. Hati-hati. Saya sudah 26 tahun ada beliau di belakang. Saya sudah 26 tahun menjalankan pernikahan. Tanya berapa kali kami berantem? Hanya satu kali. Proses itu 5 tahun pada waktu pernikahan umur 5 tahun pernikahan kami. Sampai sekarang tanya ada orangnya. Gak pernah ribut Pak. Bukan saya sombong, tapi saya mau memberikan contoh bagi jemaat itu tadi. Saya memberikan teladan. Supaya kenapa anak-anak muda nanti yang mau menuju untuk keluarga punya pemikiran dari sekarang. Ya, bukan seperti ngomong kue. Ya,
harus lihat dari bobot bebek bibitnya seperti apa. Dari mana dia? Datang rajin ke gereja enggak? Apakah dia rajin ke gereja karena lagi pacaran saja? Ada juga seperti itu. Juga waktu saya pacaran dulu, rajin banget saya ke gereja. Hati-hati. Bagi anak-anak saya yang masih muda-muda, harus benar-benar perhatikan baik-baik. Karena keluarga ini dibentuk oleh Allah. Berarti dalam semua pernikahan, dalam semua keluarga, Allah terlibat di dalamnya, Bapak Ibu. Allah terlibat di dalamnya. Gak boleh kita main-main, ya. Dan pernikahan adalah bukan hanya sebuah komitmen. Ada janji nikah, lalu yang sudah berjalan keluarga. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Kenapa tadi saya bilang ada Allah di dalam? Ada suatu covenant, ada suatu perjanjian ilahi di dalam. Makanya Alkitab mencatat apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan pernah keluar kata cerai dalam setiap mulut kita sebagai orang percaya. Karena itu akan dicatat oleh iblis. Karena itu akan dicatat oleh setan bahwa orang ini sudah pernah dia bilang saya bercerai. Hati-hati. Ya, perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Bukan hanya doa orang benar, perkataan orang benar itu besar kuasanya. Makanya jangan main-main sama pasangannya, sama calonnya. Betul ya? Nah, punya komitmen. Tapi ada yang lebih daripada itu adalah ada perkataan, ada covenant, perjanjian. Kalau nanti Bapak Ibu baca di perjanjian lama, bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham, bagaimana perjanjian Allah dengan Musa, bagaimana perjanjian Allah dengan Daud, bagaimana perjanjian Allah dengan Nuh. Ada perjanjian-perjanjian yang sampai detik ini masih kita pelajari. Kita dari keturunan Abraham sampai keturunan Abraham belum tahu di mana dia tempatkan. Dia berkata, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu. Pergi kepada tempat yang akan kusediakan bagimu. Abraham bingung, Pak, Tuhan saya belum tahu di mana itu tempatnya, Gunung Moria. Di mana itu tempatnya? Enggak tahu dia. Tapi Abraham selalu taat. Dia berkata, ya Tuhan, siap. Oke, nah kemudian saya ke sana. Gak apa-apa ya. Oke, apa sih sebenarnya tujuan Allah? Ya, selain apa sih sebenarnya tujuan Allah membentuk keluarga? Kalau tadi saya katakan di pertama, segala sesuatu yang dibuat di bumi ini ada alasannya. Apa ada tujuannya? Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, yang pertama adalah sebagai tujuan Allah untuk menciptakan manusia membentuk keluarga adalah yang pertama untuk merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Dalam keluarga, tujuan utama Tuhan adalah supaya kasih Bapa itu tersalurkan ke dalam keluarga. Kenapa? Karena Allah sendiri menciptakan keluarga pada pertama. Bukan lembaga-lembaga yang ada di dunia sekarang, bukan. Tapi awalnya adalah Tuhan yang menciptakan. Makanya Allah berpikir bagaimana supaya ciptaanku ini, bagaimana supaya keluarga yang saya buat ini, kasih itu ada di dalam mereka. Amin. Kasih Bapa itu ada mengalir. Nah, kasih adalah fondasi utama Bapak Ibu dalam kehidupan keluarga. Kasih adalah fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Makanya arti salib itu apa? Yang vertikal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang horizontal itu adalah hubungan kita dengan manusia. Makanya kalau di perjanjian lama dalam hukum Taurat, bahwa kepercayaan orang Yahudi, kepemerintahan orang Yahudi, mereka berpegang pada 613 hukum. Nanti pelajari Alkitab, 613 hukum yang harus mereka taati, yang harus mereka lakukan setiap hari. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, dia menyempurnakan 613 hukum itu menjadi berapa hukum? Menjadi 2 hukum. Yang pertama hukumnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia.
Disinilah terletak segala hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya kasih itu harus dipertahankan, harus dikembangkan, harus dipraktekkan. Nah, kasih adalah fondasi, ya, baik kepadamu, kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, kasih juga, kasih kita kepada Tuhan sebenarnya dalam keluarga akan membimbing kita, akan membimbing setiap anggota keluarga untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau ada kasih di dalam keluarga, dengan mudahnya sekali lagi saudaraku, dengan mudahnya kita dibimbing oleh firman Tuhan, kita dibimbing oleh kasih Kristus untuk kita mengenal Allah lebih dalam. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang Allah yang mengenal Allah. Ya, jangan mengenal hanya di atas permukaan, tetapi kita harus mengenal lebih dalam. Nah, di dalam keluarga tentunya harus kita mempraktekkan kasih. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 4, caranya begini, ya, caranya begini. Dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kasih. Sebagai apa? Sebagai pengikat, dan sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang sempurna. Kasih itu saudaraku menjadi pengikat dalam suatu perbedaan dalam satu keluarga. Coba nanti bagi anak-anak muda, pakai yang sudah berpengalaman, sudah berkeluarga, ya pasti sudah mengalami. Dengan dua karakter yang berbeda. Karakter cowok kalau makan tidak mau yang pedas, mau yang pedas. Karakter cewek tidak mau yang pedas. Cowoknya dari Sumatera, ceweknya dari Jawa. Masak itu makanan. Dibilang cowoknya, apa ini makanan? Manis mulu. Apa nggak ada yang lebih pahit lagi? Lalu cewek berkata, apa itu makanan? Pedas banget. Nggak ada yang lebih manis. Ada dua karakter yang ribut, yang berperan di dalam situasi keadaan seperti ini. Tapi kalau punya kasih, apa tadi yang katakan? Mempersatukan, menyempurnakan perbedaan itu, jadi egonya tidak lain lagi, rata. Egonya tidak muncul lagi, rata sama. Makanya kenapa diterapkan dalam keluarga Kristen, supaya kasih itu dipraktikkan, bukan diomongkan saja. Kasih itu kata kerja, bukan kata sifat. Kasih. Pelajari dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi kasih itu saudara bukan hanya sekedar kata-kata, tapi praktek. Makanya dikatakan di atas semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat. Nah, hal paling penting sekali saudaraku bahwa semua anggota keluarga berperan meningkatkan suasana baik dalam keluarga. Meningkatkan suasana kasih dalam keluarga. Ya, kasih bisa menyatukan perbedaan. Yang saya sebutkan tadi, si cowok lebih suka yang pedas, si cewek lebih suka yang manis. Tetapi dengan adanya kasih, saling menghargai, saling melayani, saling berkorban buat pasangannya masing-masing, maka perbedaan itu akan hilang, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Perbedaan itu akan menjadi sama. Nah, kata-kata kasih yang perlu kita terapkan dalam keluarga, harus kita perbanyak kata-kata kasih. Ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sukacita, bukan menjadi keluarga yang terus setiap hari mukanya kayak pepaya bonyol. Baru pulang si donyobel sama istri, kamu kan kasih pulangnya. Jadi kita punya penerapan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, kata-kata kasih apa yang saya maksudkan? Nah, kata-kata kasih contoh seperti begini Bapak Ibu. Kita sebagai suami, ya, mestinya kita memberikan kata pujian kepada istri. Memang sih jarang saya kasih pujian sama begini. Kalau makanan saja, enak banget. Dia yang banyak memuji saya. Kata-kata kasih, tapi kalau kata-kata positif lebih banyak. Kami harus merubah cara pola pikir, kalau bahasa kami, mengolah pikiran, mengolah hati.
berpikir positif. Jangan asal-asal berpikir negatif, wah menuduh, ya, menghina, berkata kasar. Tak bisa dalam keluarga diterapkan kayak gitu. Justru kita harus keterapkan yang disebut dengan kata-kata kasih. Yang kedua adalah ada pelayanan kasih di dalamnya, Bapak Ibu. Ya, ada pelayanan kasih. Saya baca dalam Yohanes berapa? Nah, ya. Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Salah. 1 Yohanes 3. Ayat 16. Ya, demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah kasih Kristus. Inilah pelayanan kasih. Kita lebih mengutamakan pasangan kita daripada kita. Kita lebih mengutamakan keluarga kita daripada kita sendiri. Walaupun kita punya peran, punya tugas masing-masing di dalam keluarga yang harus dan mutlak itu harus dikerjakan. Amin, saudaraku. Terus juga ada sentuhan. Ya, kata-kata kasih itu ada sentuhan kasih. Sentuhan kasih itu seperti Yesus ketika Dia memanggil anak-anak. Dia bawa anak-anak ini kepada Dia, karena mereka ini adalah yang punya kerajaan surga. Ada sentuhan Yesus di situ, ada di peluk anak-anak. Dalam keluarga, saudaraku, sentuhan kasih itu penting. Anak-anak kita pegang pundaknya. Kamu hebat, kamu pintar. Kamu terus berjuang. Pegang pundak istrimu. Sayang, hari ini kita makan apa? Asal jangan kita makan orang. Apapun makanan kita makan, walaupun itu. Ada sentuhan Bapak Ibu Saudara. Kami saudara kalau setiap pagi sesuatu hal yang mutlak bagi kami harus berdoa bersama-sama. Mutlak. Sebelum saya berangkat bekerja, saya akan duduk di 3 batu dan saya akan dikenal. Di sebelah kiri atau sebelah kanan istri dan sebelah kiri saya lagi anak. Dan saya selalu berdoa buat mereka sebelum saya berangkat bekerja. Diberkati dan kau hari ini kesehatan, perjalanan jauh dari segala mara bahaya. Amin. Selalu saya tumpah tangan. Artinya apa? Sentuhan kasih. Itulah sebagai tanggung jawab suami, kepala keluarga yang belum melakukan, silakan. Yang baru memerit, yang baru menikah, ancang-ancang dulu ya. Dari sekarang harus punya program apa yang dilakukan ke depan. Amin. Amin. Jangan asal nikah. Ya, apalagi bagi laki-laki. Kalau sekarang laki-laki hanya bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau nanti kau ambil anak orang, harus bertanggung jawab memenuhi kehidupannya. Orang bapaknya udah capek-capek merawat di sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Tiba-tiba kamu ambil anaknya, asal saja merawatnya. Awas. Iya kan? Bentuk tanggung jawab. Makanya apa namanya? Dari sekarang pembelajaran diri bagi setiap anak-anak yang baru married, supaya mempersiapkan diri dengan matang. Ya. Tapi jangan takut kawin juga. Ya kan? Harus berani juga. Oke, yang terakhir saudara, yaitu quality time. Dalam keluarga harus ada yang disebut dengan quality time. Ada waktu yang berkualitas yang kita manfaatkan untuk keluarga. Jangan sampai kita ini bapak-bapak sibuk dari Senin ketemu Minggu, ketemu Senin lagi, terus kerja. Saudara, bukan saya mau berkata gak usah cari uang, tapi cari uang ada batasnya. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita harus berikan kepada keluarga, harus kita berikan kepada anak. Ajak makan. Hari ini tadi saya berencana ajak makan 2 anak nanti. Saudara, ada yang mau ikut? Harus kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Buat istri, kalau memang mau berdua sama istri saja ya udah, pergi berdua sama istri, anak-anak tinggalkan di rumah. Atau gantian minggu depan sama-sama. Harus ada waktu-waktu tertentu yang kita
anak kita nggak ngaku dari bapaknya. Jadi bapak nggak pernah ngajak, orang lain ngajak tuh ngomong. Ya, ada quality time yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 29. Ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya, yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia di dalam keluarga Bapak Ibu. Jangan banyak keluar kata-kata babi lu, babi enak, babi anjing. Padahal itu enak dimakan. Jangan suka keluar kata-kata gitu. Jangan dulu. Kunci mulai hari ini. Gembok, kuncinya buang ke lapangan. Jangan pernah dibuka. Saya 26 tahun belum pernah saya bilang babi, istri. Malah bilang dia beli babi. Itu yang aku bilang. Makan. Saya 20 tahun saya nggak pernah bilang dia bego. Pernah dia bilang masak banyak. Dia kan harus kita mau mempraktekkan kasih di dalam keluarga kita. Makanya tema bulan Juni ini luar biasa dengan tentang keluarga. Makanya kita katakan resolusi, jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu artinya menyinggung perasaan orang. Ya, menyinggung perasaan orang, merugikan orang lain. Menjadi orang tidak bersahabat, yang tadinya bersahabat karena kata-katanya jadi mundur, jadi musuh. Hanya karena kata. Makanya Rasul Paulus mesti mengingatkan kita di jemaat di Efesus bahwa jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena dulu kita adalah hidup di dalam dosa, tetapi kita sudah dipindahkan ketika Yesus menyelesaikan keselamatan buat kita. Kita hidup menjadi manusia baru. Makanya kita tidak boleh lagi mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jagalah kata-katamu berhubungan dengan orang lain. Kalau kau sebagai pekerja, jaga kata-katamu di kantor. Kalau kau sebagai yang masih di sekolah, jaga kata-katamu di sekolah. Kalau kau masih sebagai karyawan, sebagai pekerja, jaga. Ibu-ibu yang ada di rumah, jangan banyak gosip di warung, gak ada gunanya. Betul ya? Ini membentuk keluarga loh, membentuk keluarga yang tidak rapuh. Ya, membentuk keluarga yang kuat supaya kita pada kedatangan Tuhan nanti dikatakan, engkau hambaku yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya itu saja yang diselamatkan. Kalau engkau mundur di tengah perjalanan, engkau tidak diselamatkan. Walaupun itu persiapan keselamatan itu sudah dikerjakan, tetapi kita tidak pernah akan terima yang disebut dengan keselamatan. Itu kuncinya. Oke. Nah, yang kedua, tujuan Allah membentuk sebuah keluarga adalah untuk saling apa? Melengkapi satu sama lain. Harus melengkapi satu dengan yang lain. Tidak boleh pincang dalam keluarga. Ya? Kelemahan istri, saudaraku. Ada kelemahan istri enggak? Ada. Kelemahan suami ada? Ada. Kelemahan anak-anak? Banyak tadi. Siapa yang bilang banyak? Kelemahan anak-anak ada? Ada. Nah, justru saudara, untuk saling melengkapi satu sama lain, justru kelemahan istri kita ditutupi oleh kelebihan suaminya. Kelemahan suaminya akan ditutupi oleh kelebihan daripada istrinya. Begitu juga kepada anak-anak. Ya. Saya mau tanya buat kita semua ada di rumah ini bendanya itu, sendok dan garpu. Mana lebih penting, sendok atau garpu? Hah? Masa? Mana lebih penting, sendok atau garpu? Ya udah, saya balik ya pertanyaannya, saya nggak pakai sendok. Mana lebih penting, sandal kanan apa sandal kiri? Nah itu. Garpu juga dua-duanya penting, bos. Kami makanan, kalau lagi makanan dua-duanya itu lebih banyak. Tapi kalau cuma satu sendok, kadang-kadang jatuh. Benar gak? Sama dalam kehidupan keluarga, Pak. Kalau tidak seimbang dengan istri dan suami,
kadang-kadang jatuh juga dia suka ngelirik yang lain. Betul ya? Makanya kita harus seimbang dalam keluarga. Ada kasih yang tidak bisa terpisahkan apapun yang memisahkannya. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman yang pakai sampai kapanpun, siapapun dia pakai itu firman. Pak, ini saya mau bercerai ini Pak, aduh istri saya kalau begini. Pakai itu firman. Dulu aja iya, sekarang kenapa enggak? Dulu aja jodoh dibilang, sekarang kenapa nggak jodoh? Ya, hati-hati anak muda. Kalau sekarang jodoh, sekali jodoh itu selama-lamanya. Sekali suami selama-lamanya. Sekali istri selama-lamanya. Amin. Nah, seorang pemimpin dalam keluarga, saudaraku, seorang pemimpin yang baik dalam keluarga, ia selalu terlibat aktif dalam kehidupan keluarganya. Seorang pemimpin, siapa pemimpin dalam keluarga? Apa? Siapa? Ayah. Siapa imam keluarga? Suami. Itu kan lagi ibu tadi dia sebenarnya. Suami lah. Urutan Alkitabnya itu Kristus, suami, istri, baru anak. Jangan dibalik, jangan istri baru suami. Itu DKI namanya. Di bawah apa? Oke, teks. Jadi jangan kita balik ya saudara, harus kita Alkitabiah. Ya, kepala suami adalah Kristus, kepala istri adalah suami. Jangan dibalik. Walaupun otoritas istri lebih tinggi daripada otoritas dalam sedang pekerjaan, dalam hal pendapatan, jangan pernah dibalik. Inilah rahasia di dalam Kristus Yesus. Tetap imam adalah kepala. Tetap bapak adalah sebagai imam dalam keluarga. Gak boleh dibalik. Sehebat apapun istrinya, memang udah diciptakan dari sana, tapi jangan salah. Jangan sombong bapak-bapak. Istri lebih kuat daripada bapak-bapak. Benar nggak? Lebih kuat dia. Coba buktikan ya, ibu-ibu ya. Buktikan. Ibu-ibu cari duit 3 hari. Titip anaknya 3 orang sama bapaknya. Coba aja. Siapa yang lebih hebat? Hebat ke bapak-bapak? Bisa nggak? Enggak. Mungkin nggak pergi retret 3 hari. Hah? Ini makanya tadi saya bilang istrinya itu diambil dari tukang rujuk, kelurusan cuma keras. Memang ibu-ibu diciptakan untuk kuat, betul ya? Oke ibu, berikan teman ya. Jadi seorang pemimpin keluarga yang baik, dia selalu terlibat dan aktif dalam kehidupan keluarganya. Dia tidak hanya menyediakan nafkah saja, tetapi juga memimpin dengan bijak. Wah, pokoknya saya kasih uang lah ini, terserah kamu. Mau main ke, mau beli sayur 1 ton, silakan aja. Enggak juga bapak. Sebagai bapak, bukan hanya akan memberikan uang, tetapi harus bijak di dalam keluarga. Harus punya komunikasi yang terbuka, harus punya komunikasi yang jelas. Jangan ditutup-tutupi kepada istri. Kecuali memang hal penting yang memang harus dibagi berdua, itu silakan saja. Tapi maksudnya komunikasi yang lancar dalam keluarga adalah terbuka, betul ya? Harus terbuka, ya. Komunikasi harus terbuka antara suami dan istri dan suami harus terbuka. Dan pemimpin keluarga harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Makanya kemarin firman hari Kamis kemarin kan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ya, kalau yang bodoh itu tidak terikat dengan kebenaran, moralnya tidak terikat dengan kebenaran. Jadi sesuka-sukanya. Dia nggak perhatiin kalau anak istrinya cukup atau tidak untuk makan sehari-hari. Makanya kenapa di dalam kekristenan harus diajarkan tentang keluarga. Seminar-seminar sebat apapun, kamu tidak tergantung daripada kasih Kristus. Itu hanya motivator. Pada saat itu kita semangat. Kedua dari pintu ruangan. Engkau hampa. Karena kenapa? Tidak ada dasarnya. Ya, tidak kita nggak punya dasar. Nah, memimpin keluarga dengan penuh kasih dan bijaksana
Keluarga menjadi tempat perlindungan dan pertumbuhan rohani yang baik. Jangan jadikan tempat rumah itu sebagai tempat yang tidak disukai oleh anggota keluarga. Jadikan rumah itu sebagai tempat yang dicintai oleh seluruh anggota keluarga. Makanya kenapa anak-anaknya, "Ma, saya tidur di rumah si ayah malam ini 3 hari." Karena kenapa? Di rumahnya mamanya ngomel-ngomel. Ya anaknya kan betah lah tuh. Iya kan? Belum bapaknya pulang dari kantor, mukanya sama, marah-marah, tanpa alasan. Ya gimana siapa? Betah di rumah. Makanya kita diajarkan di sini, ya keluarga menjadi tempat perlindungan dan pertumbuhan rohani yang baik bagi anggota keluarga. Amin, saudara. Nah, saya memberikan satu survei saudaraku bahwa ada seorang hamba Tuhan yang menulis bukunya tentang keluarga, dan dia ada beberapa identifikasi yang terjadi di dalam keluarga. Coba lihat. Ya, ada pentingnya keluarga di dalam 5 identifikasi. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk apa? Bertumbuh. Pertumbuhan jaminan rohani bukan di gereja. Anak-anakmu pertumbuhannya bukan di gereja, bukan sekolah minggu. Jangan apa-apa salahkan guru sekolah minggu. Kenapa anak saya nakal? Kenapa anak saya nggak punya moral? Justru mulai dari rumah. Dan ini dibuktikan pengajaran oleh di hukum Taurat, saudaraku, di dalam ulangan 6 berkata bahwa kalau engkau mengajarkan anak-anakmu, engkau mengajarkan di saat dia duduk, di saat makan, di saat jalan-jalan. Berapa kali? Berulang-ulang. Makanya suka saya bilang sama istri, kalau anak saya nggak sependapat, saya bilang udah ajarin aja, kan firman Tuhan Allah kita, ya kok ulangin aja. Kamu udah mau kemarin, ya ulangin lagi. Kan udah firman, ulangin lagi. Tapi sama kasusnya, ya nggak apa-apa, ulangin lagi aja, jangan ulang-ulang ya. Ulangin aja. Benar nggak? Jangan bosan-bosan mengajarkan anak. Ulangi terus, firman Tuhan Alkitab iya. Terus yang kedua, keluarga merupakan pusat apa? Pengembangan semua aktivitas. Ada keinginannya di situ, ada skillnya di situ. Dia dimulai dari rumah. Pengembangannya nanti memang melalui sekolah, melalui pendidikan yang dilakukan. Tapi di sini adalah mulai dari rumah. Ya, jangan salahkan instansi terkait. Oh, karena ini si A, si B, sekolah ini nggak bagus, sekolah ini jelek, sekolah ini gurunya nggak baik, sudah dikasih kursus, tapi kok nggak bisa. Dari rumah masalah. Harus cek dari rumah dulu. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Bapak Ibu, semua anggota keluarga berangkat masing-masing punya pergumulan ataupun punya masalah masing-masing. Bapak punya masalah di kantor, ibu ada masalahnya di dapur, anak ada masalahnya di sekolah. Sebagai kepala keluarga yang tanggung jawab, harus dia tahu apa yang terjadi dalam keluarganya. Jangan pura-pura tidak tahu. Saya suka berkata sama istri dan anak saya, pokoknya apa yang terjadi di rumah ini, Bapak tanggung jawab. Sebagai imam, sebagai kepala keluarga, harus bertanggung jawab. Ada masalah istrimu mau bayar kredit, tanggung jawab. Enggak. Ada anaknya di sekolah, berantem, tanggung jawab. Tapi kita punya berikan tanggung jawab kepada mereka. Hal-hal yang memang kamu bisa selesaikan masalahnya, selesaikan. Ya, kalau anak TK kan nggak mungkin kita, oh kamu tanggung jawab, kenapa ambil pensiunnya? Harus tanggung jawab, makanya nggak bisa kan? Tapi kalau coba kalau udah SMA, ya kamu jawab lah, selesaikan satu sendiri sama dia. Hanya kita arahkan. Gitu loh. Makanya di sini keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh pada saat badai kehidupan. Maaf ya bapak-bapak, terlebih jangan pura-pura nggak tahu masalah istrimu, masalah anakmu, masalah keluarga. Jangan pura-pura nggak tahu. Harus tahu. Itu dia yang penting. Itu ya. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai yang baik. Jadi suami bukan hanya transfer duit, betul ya? Transfer nilai-nilai yang baik juga. Nilai-nilai kehidupan yang baik, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai cara berpakaian, semua diatur kok Alkitab. Cuma malas baca aja kita.
nilai-nilai salah berjalan, cara berjalan, cara menyapa orang, semua diatur dalam agama kita. Sopan santunnya. Makanya di sini katakan keluarga merupakan tempat mentransfer nilai-nilai terbaik, nilai-nilai kekristenan di situ dia. Ya, jadi jangan pernah salahkan guru sekolah minggu lagi ya. Kalau ada anaknya nakal, karena anak sekolah minggu cuma 2 jam kok. Tapi di rumah 24 jam 1 hari Bu, Pak, untuk kita mengajarkan anak-anak kita. Betul ya? Hai, oke. Hai, aja semua. 5. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Nah, itu tadi saya singgung ya, nomor 5 ya. Ya, konflik juga di situ ada konflik antara suami istri, konflik ada antara suami dan mertua, konflik antara istri dan anak. Biasanya seperti itu. Tapi penyelesaiannya jangan bawa ke hakim, jangan bawa ke pengadilan, selesaikan sendiri di dalam. Ya, kalau memang itu, memang firman Tuhan, kalau memang sudah dikasih tahu, bawa aja ke gereja juga. Mungkin nanti dikasih tahu sama pelayan-pelayan, jangan seperti itu. Jadi rumah di sini adalah keluarga merupakan tempat, ya, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu, saya tidak teruskan lagi. Sebenarnya masih ada 2, ya. Apa kebutuhan wanita dan kebutuhan pria? Tapi nggak apa-apa, cukup ya. Apa lanjut? Udah, jam 2 ya kita pulang. Tak makan. Oke, kilat aja. 5 menit selesai. Ada kebutuhan wanita, saudara. Ya, yang pertama di sini. Anak-anak muda Pak, ini banyak. Sama ya. Ya, biasanya wanita tadi sudah sama singgung. Wanita itu punya membutuhkan pujian dan penghargaan. Membutuhkan pujian, wanita itu butuh pujian, bapak-bapak. Jangan selalu, aduh, kamu ini gimana sih, masaknya aja, ini asam terus, asamnya nggak kurang garam nih. Harus dipuji Pak, harus dipuji. Walaupun itu masih asam, walaupun itu masih kurang garam, udah puji aja dulu. Karena kenapa? Wanita itu selalu diperhatikan. Amin. Ya, dan memang ada kok di Efesus 5 ayat 25 nanti di situ dikatakan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Istri lebih banyak berkomunikasi dengan kata-kata. Nah, jangan salah Bapak Ibu, kalau saya ini sering saya alami, tapi saya nggak mau sama istri. Wah, kok saya nyampe, tahu nggak Pak? Gini. Ya, artinya apa? Istri itu kalau kata-katanya tidak keluar 15.000 satu hari, dia masih mau cari untuk ngobrol. Dia harus selesai dulu jadi bicara sampai 15.000 kata. Makanya bapak-bapak harus kita maklumi. Kalau istri apalagi dia di rumah nonton TV mulu, nonton drakor, nggak ada kerjaan. Lalu kita pulang kita lagi marah-marah sama istri, apa yang terjadi? Apa keluarga harmonis? Gak bisa. Ya. Terus masalah keuangan juga. Rata-rata perceraian terjadi karena masalah keuangan. Masa COVID paling tinggi akan angka perceraian di Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun sama. Karena kenapa? Satu ini karena keuangan. Ya, di atas 50% terjadi perceraian. Terus komitmen keluarga. Nah, itu juga harus komitmen. Kita sebagai bapak-bapak harus kita punya komitmen juga kepada keluarga gitu. Yang terakhir Bapak Ibu, nah apa kebutuhan pria? Kebutuhan pria yang pertama itu saudaraku, yaitu dipuaskan secara seksual. Pria itu harus butuh seperti itu. Istri harus bisa melayani dengan baik. Jangan punya tujuan tertentu. Kalau nanti belikan kulkas, baru saya mau melayani suami. Gak bisa. Dengan dasar kasih harus melayani. Amin. Suaranya agak redup sekali. Yang kedua, didampingi. Saya baca ayatnya dulu deh. Nanti mungkin Bapak Ibu nggak percaya kali. 1 Korintus 7. Bisa tampilkan nggak? 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 7. Bisa? Oke, saya baca aja ya. Ayat 3 berkata begini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Udah ya? Cukup sampai di situ tadi. Jadi penuhilah kewajibanmu.
kepada suami istri. Yang kedua, didampingi oleh pasangan yang menarik. Saudara, biasanya ini, kalau kita ke pesta, kalau istri orang malas-malasan, dia hanya di rumah saja, tapi kamu ke pesta aja dia sendiri. Biasanya, umumnya, laki-laki itu nggak mau. Saya pun nggak mau. Kenapa? Sendiri. Tapi kalau istri beda. Kalau istri mau ke pesta, sendiri jadi nggak masalah. Nanti teman-temannya banyak di sana. Nggak kenal aja jadi kenal. Teman SMP lah, teman SMA, teman waktu itu mah ada aja. Makanya di sini dikatakan, dampingi suamimu di saat kemana dia pergi, daripada orang lain dampingi. Teman kantornya dia dampingi, masalah. Ya, betul ya? Makanya diajarkan kita mendampingi suami dengan baik. Ini kebutuhan pria, Pak. Betul nggak bapak-bapak? Harus didampingi sama istri. Ya, tapi jangan terlalu damping banget juga kemana-mana. Selalu ini keluar dari ini, nggak usah ke pesta. Makanya ke gereja tidak banyak yang suami datang. Lebih banyak cewek-cewek yang datang daripada pria. Yang ketiga, didukung oleh istri. Ya, didukung oleh istri. Jangan marah-marah sama suami ketika ada masalah di kantor. Justru tetap berdaya, pasti bisa, pasti ada masalah. Harus diberikan suatu dukungan oleh istri, saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah dihormati. Suami itu suka pinginnya dihormati oleh istri, oleh istri rumah. Tanyalah bapak-bapak ini, bukan karena nggak ngomong aja sebenarnya, tapi sebenarnya dalam hati kita itu pingin dihormati kita sebagai laki-laki di dalam rumah tangga. Karena firman Tuhan berkata, Efesus 3, Efesus 5 ayat 33. Memang firman Tuhan berkata kok. Efesus 5 ayat 33 berkata begini. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Masih ada yang nggak menghormati suaminya? Masih. Bertobat. Tapi kalau ada, puji Tuhan Yesus, kita tetap menghormati kepada suami. Kenapa kita menghormati dia? Bukan karena kita takut dan sebagainya. Enggak. Tapi karena dia adalah sebagai imam di dalam keluarga. Sebagai imam di dalam keluarga, kepalanya adalah Kristus. Ya, makanya kita juga sebagai istri, kita harus sama-sama saling menghargai di dalamnya supaya keharmonisan di dalam keluarga itu tetap terjaga. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan. Ya, kita akan video. Lewat ya, apa ya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kehidupan keluarga kami Bapak. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang baru sudah sampaikan ini menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Bersama keluarga-Mu kami datang dalam hadirat-Mu, datang di hadirat-Mu, dalam kasih dan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Engkau, tiada yang dapat melebihi
bila firman yang sudah hamba sampaikan hari ini menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dia diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya akan informasikan Bapak Ibu bahwa kita saat ini sedang berada di doa pencurahan Roh Kudus atau penantian pencurahan Roh Kudus. Jadi biasanya kita setiap hari ada di sini, tapi untuk kali ini kita adakan doa lewat Zoom. Ada Zoom-nya? Kita adakan doa lewat Zoom setiap pagi jam 6 Bapak Ibu, bergabung sampai jam 7 lewat, paling jam 7.10, jam 7.15 sudah selesai. Jadi silakan ikut saudaraku supaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan hari Minggu nanti sore jam 8 malam, jam 5 sore di Mega Bekasi, kita akan bersama-sama mengalami puncak pencurahan Roh Kudus bersama dengan Gembala kita Pak Andi Markus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya. Kami keluarga besar GBI 18 BTC rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh mengangkat tangannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan, dari tempat ini berkala jemaat yang setia. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita mengangkat ini tinggi di atas kepala kita. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa dapat memberikan persembahan lewat QR yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini Tuhan, kami kembali mau memberikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Beserta dengan persembahan kami Tuhan, kami percaya dan memberkati dan berguna bagi pelebaran kerajaan surga Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, berkati tangan kami yang memberi dan kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sama memberi Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat GBI BTC yang mau memberikan Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini kita ada di penghujung dari ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Dengan motivasi Kristus kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Boleh kasih salam samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berserah untuk berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus buat ibadah kami yang kedua ini di tempat ini ya Bapa, di GBI BTC Raya 18. Kami sudah beribadah, kami sudah menyampaikan doa-doa kami, pujian kami kepada Engkau, penyembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau semakin disenangkan. Kami tetap terus memuji menyembah Engkau. Ajar kami terus ya Bapa untuk mengerti lagi akan Engkau. Firman-Mu yang hari ini sudah memberkati kami, sudah mengingatkan kami, sudah mengajar kami, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Erwin Jega. Kiranya Tuhan kami semakin mengerti, biarlah kami semakin keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan.
Keluarga kami adalah keluarga yang kuat, keluarga yang damai sejahtera, bukan keluarga yang rapuh. Kami adalah keluarga-keluarga yang bahagia, yang seturut dengan kehendak Bapa. Biarlah kami semakin mengerti dan semakin mengasihi satu sama lain dalam keluarga, suami dan istri, dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar kami. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini terberkati dan dapat memberkati menjadi contoh bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Hamba-Mu Pendeta ROJK. Engkau selalu membimbing, memakai Hamba-Mu ini, memberikan pencurahan terhadap Hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus tetap ada pada Hamba-Mu, sehingga melalui perkataan, penyampaian isi hati-Mu, semakin banyak orang yang mengerti. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, panjang umur, semakin banyak berkat yang mengalir kepada hamba-Mu ini. Engkau juga memberkati istrinya Ibu Yeni dan anaknya Nita. Engkau berkati keluarga ini ya Bapa, biarlah keluarga yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Niko Harjo selaku Pembala Pembina rohani kami. Demikian juga wakil-wakilnya. Kami juga berdoa untuk Pembala Rayon kami, Bapak Pendeta Di Markus dan wakil-wakilnya. Ya Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu ini. Dimanapun hari ini mereka menyampaikan perkataan Tuhan, biarlah semakin Kau pakai lagi hamba-Mu ini. Diberkati setiap orang-orang di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami di tempat ini yang melayani. Kau berkati staf gembala, wakil staf gembala, para diaken, diakonis, para pendoa, multimedia, musik, choir dan singer, dancer, guru-guru sekolah minggu, GC, dan seluruh bagian-bagian yang mengambil pelayanan kami. Ya Tuhan, kami hanya mampu untuk memberikan pelayanan kami, tetapi kami tetap penuh dengan kekurangan. Karena itu ampuni kami atas setiap kesalahan kami. Bimbing dan tuntut kami terus semakin mengerti dan semakin dipakai lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, bangsa dan negara kami terjadilah damai sejahtera. Biarlah kehidupan kami semakin sentosa bangsa ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke diberkati, tanahnya diberkati, udaranya diberkati, seluruhnya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Engkau yang memberkati presiden dan wakil presiden. Engkau yang memberkati seluruh menteri-menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, pemimpin-pemimpin negeri kami, mulai dari tertinggi sampai terendah, bahkan di lingkungan kami tinggal di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ya Bapak, berkatilah kota ini dan kabupaten ini. Biarlah melalui berkat yang mengalir, semakin banyak di sini bertumbuh dan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan kami juga Tuhan semakin diberkati, sehingga kami berbeda daripada yang lainnya. Terima kasih Bapak, kami juga meminta pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terlebih hari ini yang dalam ibadah di tempat ini ya Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang melawat setiap mereka. Berikan pencurahan terhadap mereka ya Tuhan. Berkat-Mu mengalir kepada setiap mereka. Biarlah diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya. Kalau ada masalah dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, sakit penyakit, bahkan pekerjaan pengangguran dan apapun usahanya yang belum berhasil, kami minta tolong kepada Engkau ya Bapa. Biarlah semua menjadi berhasil, semua menjadi baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami mau pulang setelah selesai ibadah ini, Engkau tetap menyertai kami. Kami bisa beraktivitas kami selanjutnya, Tuhan tetap ada pada kami. Bahkan seluruh kegiatan arus gereja kami satu minggu ini, bahkan ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum pulang ya Bapa, kami rindu akan berkat yang datang daripada Engkau yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Yesus yang berkati Tuhan. Pada yang kedua ini sudah selesai.
selesai. Sebelum kita pulang, mari kita buka hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Pulang dan terimalah berkat Allah, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kepada kita yang kedua kali, menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati dari